ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan ya. SPPK itu singkatan dari spesialis patologi klinik. Menentukan diagnosa penyakit melalui cairan tubuh. Biasanya kami ditugaskan untuk menjadi kepala instalasi lab. Atas nama pemeriksaan HbA1c. Itu pemeriksaan untuk melihat kadar gula, kadar glukosa yang terikat di dalam hemoglobin. Kalau pasien dengan diabetes biasanya untuk memantau apakah dia patuh berobat apa enggak. Kalau pemeriksaan kadar gula biasa, itu pasien-pasien itu sembrono biasanya. Iya, jadi dia kalau mau periksa enggak apa-apa. Iya. Nah, itu. Saya banget dong. Nah, Bisa dibohongi gitu ceritanya. iya, karena dia nempel di eritrosit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di rumah, selamat datang kembali di podcast RSUD MA bersama saya Vita Supriyanti. Pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kita dokter spesialis patologi klinik RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, Dr. Ica Firdaini SPPK dan Dr. Rosi Meilani SPPK. Selamat datang di studio podcast kami dokter. Selamat pagi ya dok ya. Selamat pagi. pagi. Menuju siang. Sehat dokter? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, dokter, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang tema hari ini, tentang pemeriksaan HbA1c ya dok ya, terus, nah ini saya penasaran dokter dan juga mungkin mewakili teman-teman di rumah nih ya. Biasanya kan kalau kita ke rumah sakit itu ketemunya dokter gigi, dokter mata, yang langsung bertemu sama pasien ya dok ya. Apa sih SPPK itu? Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan ya. Nah, mungkin kita kenalan dulu sekilas, mungkin Dokter Rosi atau Dokter Ica bisa jelaskan nih kepada sahabat sehat di rumah, apa sih dok SPPK itu? Dokter apa sih? Gitu ya. Bu Ica. Dokter, jadi SPPK itu singkatan dari spesialis patologi klinik. Nah, biasanya yang menjadi apa itu namanya bidang di situ, yang termasuk di situ itu pemeriksaan yang berkaitan dengan cairan tubuh. Cairan tubuh. Ya, misalnya darah, urine, kemudian cairan pleura, cairan asites, cairan otak, seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan jaringan, itu spesialis patologi anatomi. Ya. Sudah dok. Nah, itu. Jadi menentukan diagnosa penyakit melalui cairan tubuh. Nah, saya ke Dokter Rosi nih dok. Apa sih dok urgensinya atau fungsinya SPPK itu apa sih dalam bidang pelayanan kesehatan itu seberapa penting gitu dok? Kalau SPPK itu spesialis patologi klinik, biasanya kami ditugaskan untuk menjadi kepala instalasi lab atau bertanggung jawab atas semua pemeriksaan lab. Jadi memastikan apakah hasil labnya itu sudah sesuai dan akurat, apakah prosesnya berjalan baik, juga termasuk beberapa interpretasi. Jadi hasil lab itu kan biasanya berupa angka-angka. Nah, jika dibutuhkan, kami bisa menginterpretasikan. Mungkin gampangnya gini ya dok ya, analoginya. Kita analogikan mungkin sahabat awam di rumah ya dok ya. Kayak sebuah produksi film, ada orang-orang belakang layar nih ya. Ibaratnya keberhasilan suatu film itu sangat ditentukan oleh orang-orang belakang layar. Nah, saya menganalogikan SPPK ini seperti itu ya dok ya. Tidak jarang interaksi dengan pasien, tapi itu perannya luar biasa. Tanpa SPPK maka dokter-dokter tidak bisa menentukan diagnosa secara tepat gitu ya. Salah satunya seperti itu ya dok ya. Nah, kita sahabat dulu udah kenal nih ya sama dua orang dokter SPPK RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Oke, sekarang kita masuk ke temanya ya dok ya, penyakit diabetes mellitus. Nah, beberapa kali di podcast kita sudah ada bahasan khusus nih tentang gejala, pengobatan, pencegahan tentang diabetes mellitus gitu. Nah, mungkin yang juga penting perlu diketahui oleh sahabat saya di rumah adalah ada berbagai macam pemeriksaan ya dok ya atau deteksi dini untuk diabetes. Nah, mungkin yang lebih banyak diketahui itu kayak glukosa darah ya dok ya, atau gula darah puasa begitu. Nah, yang agak asing juga sih, terutama bagi saya, mungkin sebagian besar sahabat saya di rumah belum tahu nih dok, ada yang namanya item pemeriksaan HbA1c ya. Nah, mungkin dokter Ica bisa dijelaskan apa sih dok pemeriksaan HbA1c itu dok? Nah, jadi pemeriksaan HbA1c itu adalah
suatu pemeriksaan untuk melihat kadar gula, kadar glukosa yang terikat di dalam hemoglobin. Nah, umur hemoglobin ini, umur eritrosit ya, karena hemoglobin itu terdapat di dalam eritrosit. Umur eritrosit itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, jadi kalau kita periksa HbA1c, maka kita dapat melihat berapa sih kadar gula kita rata-rata selama 3 bulan. Itu jadi keuntungannya itu. Jadi bisa tahu, walaupun kadang orang gini ya, misalnya nih mau tes kesehatan ya dok ya, saya takut terdiagnosa DM puasa jadinya nggak makan yang manis-manis, tapi kalau ini nggak terpengaruh ya dok? Tanpa puasa. Nggak terpengaruh, karena dia itu rata-rata gula darah selama 3 bulan. Jadi tidak akan terpengaruh dengan kondisi pasien puasa atau enggak. Jadi dia sebenarnya untuk pemantauan ya, untuk pasien dengan diabetes biasanya untuk memantau apakah dia patuh berobat apa enggak. Oh gitu, jadi untuk evaluasi pengobatan ya dok ya? Bisa juga seperti itu. Kalau untuk masyarakat umum yang nggak menderita diabetes, boleh nggak dok tes itu? Boleh tentunya, tapi ada indikasinya. Misalnya kita periksa gula darah, Ya. anggap aja puasanya nggak sesuai. Jadi yang diharapkan untuk semua pemeriksaan lab itu sebenarnya pasien minimal puasa 8-10 jam. Iya, tapi kan kadang-kadang biasanya pas bulan puasa, ya sekalian sama sahur gitu, jam 4 sahur, jam 8 periksa gitu. Oh, jadi kurang gitu, sesuai. Jadi daripada puasa lagi gitu ya. ya. Gitu kan, pemikirannya begitu. Jadi bisa jadi waktu itu gula darah puasanya atau gula darah acaknya lebih dari 200. Lebih dari 200. Itu Nah, sudah melewati ambangnya. Jadi biasanya dokter penyakit dalam atau dokter yang menangani itu DPJP-nya menyarankan apakah perlu dilakukan pemeriksaan HbA1c itu atau diteruskan dengan gula darah 2 jam BP seperti itu. Jadi memang ini lebih diutamakan pada mereka yang sudah menderita diabetes ya dok ya, Ya, betul. untuk mengetahui tadi kata dokter Ica efektivitas pengobatan. Terus ketahuan kak dok, taunya dari mana nih? Misalnya ada pasien diabetes ya, mereka udah pengobatan katakanlah beberapa bulan atau tahun gitu, evaluasinya seperti apa dok? Hasil dari tes itu gitu, dikatakan kadarnya gimana, ada perubahan dari pengobatannya, boleh dokter Ica mungkin menjelaskan? Ya. Jadi biasanya kalau orang sudah dalam pengobatan, itu pemeriksaan ulangannya selain glukosa, itu juga HbA1c. Nah, kalau sebelumnya HbA1c ketika misalnya 10 misalnya, Ya. nah kemudian 3 bulan berikutnya kan periksa lagi. Iya, oh 3 Nah, bulan. iya. Ya, jadi kalau misalnya setelah 3 bulan setelah pengobatan itu HbA1c-nya menjadi 8, misalnya, nah ini berarti pengobatannya lebih, iya dietnya mungkin lebih baik, olahraganya lebih baik, begitu, sehingga kadar HbA1c-nya menurun. Gitu ya. Oke. Jadi dikatakan diabetes apabila kadar HbA1c-nya di atas 6,5. Atas 6,5. Iya. Kalau normalnya berarti berapa dok? Di bawah 5,5 5,5 gitu ya. Oke. Bisa gini nggak dok? Saya pernah baca ya di salah satu artikel gitu katanya HbA1c itu bisa dijadikan cara untuk deteksi dini untuk mencegah dari prediabetes menjadi diabetes. Itu seperti apa? Untuk prediabetes itu seperti yang saya jelaskan awal mungkin tadi Mbak. Ya. Jadi kondisi di mana gula darah acak atau gula darah puasa di atas 200 dengan gejala yang tidak patognomonis istilahnya ya. Jadi nggak full blown menunjukkan diabetes seperti dia sering kencing, sering makan tapi tetap kurus. Dan ada gejala itu ya kalau Biasanya nggak ada. Biasanya belum ada. Biasanya belum ada. Jadi untuk mengetahuinya, biasanya dokter penanggung jawab pasiennya, DPJP-nya, menyarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya adalah HbA1c itu. Jadi kalau dia kadar HbA1c-nya sudah di antara 5,7 sampai 6,5 itu tadi, itu sudah mulai dimodifikasi lifestyle istilahnya. Gitu. Sudah beresiko ya dok ya? Beresiko. Jadi mulai dimodifikasi lifestyle-nya dia. Cara makannya bagaimana, terus pola hidupnya bagaimana, olahraganya bagaimana, seperti itu. Tapi tidak ada perbedaan kan dok? Maksudnya tuh yang lebih akurat yang mana sih gitu kan, ada tadi gula darah acak, terus gula darah puasa, PP 2 jam ya, saya bacanya gitu biasanya atau ini yang paling akurat itu yang mana gitu dok? Iya, jadi sebenarnya sih
tergantung penggunaannya, benar itu tergantung penggunaan. Karena terus terang kalau pemeriksaan kadar gula biasa, itu pasien-pasien itu sembrono biasanya. Iya, jadi dia kalau mau periksa tidak makan. Iya, Nah, itu. Saya banget dong. Nah, sehingga setelah periksa kadarnya normal misalnya atau naik sedikit, wah sudah makannya enak-enak lagi gitu ya. Padahal gejala klinisnya masih ada. Ya seperti itu harus periksa HbA1c. Jadi memang Gitu. nggak bisa dibohongi gitu ceritanya. Iya, karena dia nempel di eritrosit. Kalau ini, jadi pemeriksaan HbA1c itu tidak tergantung diet yang dia lakukan, iya nggak tergantung puasa apa enggak. Tapi kalau pemeriksaan kadar gula kan sangat tergantung oleh asupan makanan pada saat dia mau diperiksa. Nah kalau HbA1c enggak, jadi nggak tergantung. Kira-kira apakah semua tes HbA1c ini bisa digunakan untuk mendiagnosa semua jenis diabetes? Kan ada banyak jenis diabetes ya kalau nggak salah ya. Itu bisa nggak untuk yang diabetes karena kehamilan atau pada bawaan itu bisa nggak dok? Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa? Nggak bisa, kurang akurat untuk itu. Untuk diabetes pada kehamilan biasanya kan terjadi pada 5 bulan pertama kehamilan biasanya. Jadi itu tidak bisa digunakan. Faktor-faktor apa saja dok yang bisa mempengaruhi hasil dari HbA1c itu apa saja sih yang berpengaruh gitu? Sebenarnya secara umum HbA1c ini lebih enak ya, seperti dijelaskan Dokter Ica tadi. Kalau gula darah puasa atau gula darah 2 jam PP setelah makan itu pasti kan dipengaruhi asupan nutrisi kita, makanan kita, waktunya berapa jam gitu. Sementara kalau HbA1c ini karena dia nempel di Hb, di eritrosit, dia kira-kira rata-rata aja, rata-rata gula darah dalam 3 bulan kan gitu, seumurnya si eritrosit itu. Nah, tapi bagaimanapun namanya pemeriksaan pasti ada yang mempengaruhi. Misalnya pada pasien dengan anemia. Gimana itu? Oh iya, itu saya juga HB gitu kan darah ya dok ya. Nah itu gimana nggak berpengaruh kan dok orang-orang gangguan? Berpengaruh banget Mbak, kan HB-nya itu otomatis kalau HB-nya berkurang, kan yang diukur juga berkurang. Otomatis istilahnya HbA1c-nya rendah palsu. Iya, jadi untuk HB di bawah 5 tidak bisa dilakukan pemeriksaan HbA1c. Oke, berarti harus dicek dulu ya dok ya, harus normal HB-nya untuk bisa pakai tes itu ya. Juga ada beberapa obat-obatan tertentu yang tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan HbA1c. Jadi misalnya pada pasien yang mengkonsumsi steroid itu kortikosteroid seperti biasanya obat-obatan untuk penyakit autoimun atau kadang-kadang penyakit kulit juga pakai. Itu nggak bisa dilakukan. Kemudian untuk suplemen seperti vitamin C itu juga berpengaruh. Itu kalau nggak salah bisa mengganggu kekeruhannya. Jadi mungkin dari pada pengambilan hasilnya itu susah untuk diidentifikasikan atau bagaimana? Dan dia kan bersifat antioksidan. Biasanya memang berpengaruh sih. Nah, ya. Sekarang saya ke Dokter Ica nih. Kalau misalnya nih ada sahabat-sahabat di rumah, nih kan pada nggak tahu ya dok ya, kalau ingin melakukan pemeriksaan itu tuh prosedurnya gimana dok? Mudah sekali, tinggal datang ke laboratorium. Kalau misalnya mau periksa sendiri, misalnya merasa badan saya kok nggak enak, sering ngantuk, misalnya kencingnya sering, saya pengen tahu sih kira-kira berapa, apakah saya benar-benar kencing manis apa enggak, tapi enggak pengen puasa, misalnya gitu ya. Pasti akan datang. Langsung APS atau harus ada pengantar dokter? Wah, bisa APS. Oh bisa APS? Iya, ke rumah sakit kita bisa. Bisa ya dok ya, kan mungkin yang sahabat itu lah yang nggak tahu nih kalau kita mau cek lab itu harus ada pengantar dokternya gitu, enggak ya dok ya? Bisa atas permintaan sendiri istilahnya. Bisa ya? Iya. Jadi buat sahabat di rumah nih, gak apa-apa ya dok ya, orang sehat bisa pengen tahu kan kondisi dia sekarang prediabetes nih, mungkin karena kan nggak ada gejalanya kan. Sebagai deteksi dini mungkin bisa nih kata dokter Ika tadi langsung aja daftar nanti ke lab RSUD Dr. Muhammad Arsumanal. Oke dokter, ini kita sudah sampai di penghujung acara ya dok ya. Mungkin ada tips nih, tips sehat bagi sahabat sehat di rumah nih dok, bagaimana caranya untuk menormalkan kadar gula dalam darah gitu. Monggo satu-satu dari dokter Rosi dulu. Ini untuk pasien yang sudah diabetes atau? Dua-duanya dok, bagi yang sudah sakit dan juga bagi sahabat sehat. Kalau untuk pasien yang dengan diabetes, sebenarnya ada aturan makan ya.
Jadi istilahnya atur jumlah, jenis dan jadwal. Itu kayaknya di gizi nanti akan lebih lengkap sih tentang itu. Jadi jenisnya apa saja yang boleh dimakan. Jadi pastinya mengurangi asupan glukosa dan karbohidrat. Kemudian jadwalnya kapan dia boleh makan. Jadi nggak makan 4-5 kali sehari misalnya kalau kelaparan. Tapi ya ada jadwal-jadwalnya. Misalnya pagi jam berapa, siang jam berapa, malam itu apa. Itu bagi penderita ya? Bagi penderita. Kemudian untuk mencegah ya. Orang yang masih sehat nih, atau yang mungkin sebenarnya ada pre-diabetes gitu, biar nggak jatuh jadi diabetes, tipsnya apa? Tipsnya ya sama sih sebenarnya ya, mengurangi asupan karbohidrat dan gula, sebenarnya itu aja. Karena sebenarnya gula itu kan juga dihasilkan dari karbohidrat kan. Betul. Jadi ya diet seimbang sebenarnya, bukan diet rendah nasi sih ya, atau tanpa nasi. Tapi sama makan nasi dong, mungkin dikurangi porsinya gitu ya. Porsinya. Dokter Rica mungkin mau menambahkan? Olahraga penting banget, iya. Jadi ada yang mengatakan jalan setiap hari 30 menit minimal selama 5 hari di dalam seminggu, itu sudah cukup baik untuk metabolisme kita ya. Untuk itu manfaat olahraga selain metabolisme karbohidrat menjadi lebih baik, juga untuk meningkatkan kepekaan reseptor insulin. Jadi kalau kita olahraga itu reseptor itu akan semakin peka sehingga gula itu mudah masuk ke dalam sel. Nah, ini dapat mengurangi. Jadi nggak keluyuran di luar gulanya, tapi ada di dalam. Di dalam bisa digunakan sebagai kalori kayak gitu. Jadi tetap saja ya, selalu saja dalam berbagai podcast nih, intinya untuk sehat itu pola hidup sehat ya dok ya. Pola makannya, olahraga, istilahnya kemarin itu germas gerakan masyarakat hidup sehat. Nah ya, sahabat saya di rumah, mungkin sampailah di sini perbincangan kita bersama dengan Dokter Ica dan juga Dokter Rosi seputar pemeriksaan HB atau C. Bagi teman-teman yang merasakan gejala-gejala mengarah kepada diabetes ataupun pengen tahu nih saya sehat atau tidak, bisa langsung datang ke RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumedang. Kita memiliki dokter SPPK yang akan menunjang diagnosa dan penanganan dengan dokter-dokter sesuai dengan keluhan pastinya ya dok ya. Akhirnya saya Tina Supriyanti undur diri dan sampai jumpa di tayangan podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.